Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masih dalam pembahasan yang sangat penting tentang Al-Qur'an kalamullah atau sifatul kalam. Yang ini merupakan benar-benar pembeda antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahlul Bidah. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang akidah Ahlus Sunnah tentang sifatul kalam. Saya ulangi sedikit ya, kemudian saya lanjutkan kembali ya. Akidah Ahlus Sunnah ya dalam sifatul kalam tentang sifat al-kalam, kalamullah. Kemarin kita sudah singgung ya, di antaranya bahwasanya ya kalamullah adalah sifat Allah. Kemudian kita singgung juga bahwasanya Al-Qur'an ya adalah bagian dari kalamullah. Kalamullah. Kenapa? Karena kalamullah tanpa batas. Kalamullah tidak terbatas. Namun di antara kalamullah ada Al-Qur'an, kemudian At-Taurat, kemudian Al-Injil, kemudian Az-Zabur, ya, Suhuf Ibrahim dan yang lainnya, Az-Zabur ya, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga telah membahas bahwasanya Allah berbicara dengan suara dan huruf ya. Kita juga sudah sampaikan dalil-dalilnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan banyak ya dalil yang menunjukkan Allah berbicara dengan suara dan huruf. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kalamullah atau sifat kalam ditinjau dari jenis maka dia azali. Tapi jika ditinjau hari tolong yang baru. Jika ditinjau dari afrodul kalam atau ahadul kalam, atau per kata-katanya ya, per firman Allah, maka dia hadis ya, hadis itu baru. Ini poin yang tidak bisa dimengerti oleh ahlul bidah ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwasanya Al-Qur'an di antara dari sifat kalamullah, dan kalamullah itu adalah ya qadimun nau hadisul ahad. Kalau istilahnya para ulama adalah qadimun nau hadisul ahad. Qadimun nau maksudnya ini, yaitu jenisnya qadim azali, tapi satu persatu katanya adalah ahad. Ini maksudnya bagaimana ya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sejak azali sudah bisa berbicara sebagaimana sifat-sifat yang lain. Allah ada langsung sudah berbicara ya. Allah sejak azali sudah bisa berbicara
Sebagaimana sifat-sifat yang sifat Allah banyak. Ketika Allah ada sifat wajah, ada sifat ilmu, ada Allah berilmu bukan didahului dengan kejahilan seperti kita. Sejak azali Allah sudah berilmu. Kemudian misalnya sifat mendengar, melihat, ya. Sejak Allah ada maka ya sejak azali ya maka Allah sudah memiliki sifat-sifat tersebut. Di antaranya sejak azali Allah sudah bisa berbicara. Allah sudah berbicara sejak azali. Tetapi kapan berbicaranya? Maka itu suatu yang baru. Ini kapan berbicaranya? Kapan Allah berbicara? Berbicaranya terserah Allah. Oleh karenanya dari dua sifat ini ya Allah azali dari sisi kapan bicaranya, sejak kapan, tapi mau bicara dengan siapa terserah Allah. Maka disinilah kesempurnaan Allah. Kesempurnaan sifat kalam Allah. Kenapa? Karena Allah berbicara ya kapan Allah kehendaki, kapan Allah mau, kemudian dengan siapa terserah Allah, dengan bahasa apa terserah Allah, topiknya apa terserah Allah. Justru inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berbicara dengan yang Allah kehendaki, ya. Ya, di sinilah sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, kapan mulai bisa bicara? Manusia bicaranya terlambat. Kita kapan bisa bicara? Terlambat. Nanti setelah umur sekian tahun baru kita bicara dengan baik. Mulai bicara cedal sampai akhirnya bisa bicara bertahap. Ya. Tapi Allah azali. Tapi kapan bicaranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak bisa dipahami oleh ahlul bidah. Kata mereka Allah tidak bisa berbicara dengan model seperti ini. Jadi Allah azali, pembicaranya azali, ya. Tidak ada namanya Allah baru berbicara sekarang, kemudian belakangan, ya. Kita bilang itu semua menyelisih syariat. Yang benar Allah berbicara terserah Allah. Allah berbicara dengan Musa. Waktu Allah mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, ya. Apa yang di tangan kananmu? Itu Allah ngomongnya kapan? Sejak azali atau belakangan? Ya belakangan, ketika ada Musa baru Allah ajak ngomong. Bukan sejak zaman azali Allah sudah ngomong sama Nabi Musa, Musanya belum ada. Itu tidak logis ngomong kayak gitu. Tidak masuk akal. Masa Allah ngomong di zaman azali, mana ada apa di tangan kananmu hai Musa? Sementara Musa belum ada. Ya, ini beres enggak orang bicara seperti ini? Apakah dikatakan orang berakal ngomong kepada sesuatu yang belum ada? Ya, aneh ya. Oleh karenanya, ya, Al-Amidi, salah satu tokoh Asy'ariyah, dia bingung ya, Al-Amidi, dia bingung. Kenapa? Merenungkan firman Allah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ini fi'il madhi, qad sami Allahu, fi'il madhi yang artinya sungguh Allah telah mendengar. Perhatikan. Ini fi'il madhi ya, fi'il madhi. Ya, al-fi'lul madhi yang menunjukkan past, Taib. Perhatikan, seandainya kata mereka semua firman Allah sudah ada di zaman azali. Taib. Bagaimana dengan firman Allah ini? Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang berdiskusi dengan engkau wahai Muhammad. Kalau Allah ucapkan ini di azali, sementara yang perempuan ini belum ada di alam semesta. Perhatikan, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita, ya, perkataan wanita
wanita yang berdiskusi dengan engkau tentang suaminya. Tapi kalau di zaman azali Allah mengatakan sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang begini-begini, berarti Allah dusta dong. Wong wanitanya belum ada suara. Terus kemudian Allah bilang sungguh kami telah mendengar di zaman azali. Berarti Allah dusta. Ini buat Al-Amidi, tokoh Asy'ari bingung. Kalau kita bilang bahwasanya firman Allah, kalam Allah adalah azali, semuanya azali, nah. Terus ayat ini bagaimana? Allah bohong dong. Bagaimana Allah sudah bicara dengan pembicaraan ini di zaman azali, ya, sementara perempuannya itu belum ada. Suaranya belum ada. Sama saya katakan tadi, coba kalau perkataan Allah, kata mereka azali, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang di tangan kamu wahai Musa? Musanya belum ada di zaman azali. Musanya belum ada di zaman azali. Terus Allah ngomong sama siapa kalau begitu? Di zaman azali. Maka mereka ingin melogiskan apa yang mereka yakini, tapi justru sungguh sangat tidak logis. Ya. Jadi sifat kalam Allah ditinjau dari jenis, maka dia azali. Ditinjau dari kapan Allah bicaranya, maka dia baru. Allah berbicara dengan Musa, Allah berbicara dengan Muhammad SAW, Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim. Terserah Allah. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah tentang kalamullah yaitu ghairu makhluk. Bukan makhluk. Ya, ini akidahnya Mu'tazilah dan juga diikuti oleh Asy'ari, nanti kita jelaskan. Al-Qur'an ghairu makhluk. Adapun dalilnya banyak. Dalilnya dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bagi Allah lah penciptaan, ya, penciptaan dan perintah. Perhatikan di sini, ini surat Al-A'raf, Allah membedakan antara al-khalq dan al-amr, perintah. Adapun perintah yaitu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah. Oleh karenanya firman Allah itu, ya, firman Allah itu bukan penciptaan. Allah untuk mencipta dengan firman Allah. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an, sungguhnya Allah itu kalau menghendaki sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, Allah mengatakan apa? Kun, ya, maka Allah menciptakan dengan al-amr, dengan perintahnya. Maka perintah Allah itu adalah bukan makhluk. Di sini Allah bedakan antara makhluk dengan perintah. Dan ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Sufyan bin Uyainah rahimahullah, gurunya Imam Ahmad. Dua-duanya berdalil dengan ayat ini. Ala lahul khalqu wal amru. Bahwasanya penciptaan beda dengan perintah, dan perintah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Lihat, Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Yang mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Yang menciptakan manusia. Perhatian di sini, Allah tidak mengatakan Ar-Rahman khalaqal Qur'an. Ar-Rahman Allah yang telah menciptakan Al-Qur'an, Allah mengajarkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an adalah bagian dari, berarti Al-Qur'an bagian dari ilmu Allah. Dan kita sepakat dan kita tahu, yang bilang sepakat, yang ahlul bidah enggak sepakat, bahwa ilmu Allah adalah sifat Allah. Jadi Al-Qur'an, ya, Allah mengajarkan Al-Qur'an, ya. Di sini Allah bedakan antara ta'lim Al-Qur'an dengan khalaqal insan. Seandainya Al-Qur'an juga diciptakan Allah, maka Allah akan mengatakan Ar-Rahman khalaqal Qur'an, khalaqal insan.
Ar-Rahman yang telah menciptakan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia. Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Kemudian di antara dalilnya, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Khawlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya, lan yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang singgah suatu tempat, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Perhatikan, kalau kalimat-kalimat Allah ini makhluk, berarti aku berlindung dengan makhluk, dan itu syirik. Dan tidak boleh berlindung dengan syirik. Ini menunjukkan kalimat Allah bukan makhluk, karena dia berkata aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah diantaranya Al-Quran. Kalimat Allah luas, diantaranya Al-Quran. Nah, kalau kalimat Allah bukan makhluk, maka kita boleh berlindung dengan sifat Allah. Ini menunjukkan kalimat Allah ini adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Ya. Kemudian dalam hadis juga, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qala fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadli ala sairil khalq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terjemahkan aja. Keutamaan firman Allah dibandingkan perkataan-perkataan yang lain seperti keutamaan Allah dibandingkan seluruh makhluknya. Ya. Jadi Allah gandengkan antara perbandingan Allah dengan makhluknya dengan firman Allah dengan perkataan-perkataan makhluknya. Dan ini kita bisa rasakan, ya akhi, kita tidak usah bicara tentang firman Allah, kita bicara ya, tidak usah ya. Kita bicara antara manusia dan manusia aja. Kita bicara antara perkataan ulama dengan perkataan orang awam. Tentu beda, kita bisa bedakan. Oh, ini perkataan ulama, masya Allah, isinya berbobot. Kita bisa bedakan. Tidak usah antara Tuhan dengan makhluk. Kita bedakan aja antara ulama dengan orang awam. Kita bisa bedakan. Kita bisa bedakan antara al-adib, seorang yang pakar bahasa, dengan orang tidak, bisa bedakan cara dia mengungkapkan, cara dia berbicara, beda. Ya. Ya, apalagi Al-Quran dengan perkataan lain. Orang yang ngerti tentang balago, ngerti tentang ilmu bahasa, dia tahu ini bukan perkataan manusia. Begitu indah Al-Quran, begitu tinggi balagonya, begitu detail isinya, tidak ada salahnya. Ini menunjukkan ini bukan perkataan manusia, tapi adalah perkataan Sang Pencipta. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, ya, bukan makhluk, ya, bukan makhluk. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap firman Allah, terhadap Al-Quran adalah Al-Quran munazzalun minallah. Al-Quran turun dari Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya. Al-Quran itu diturunkan, tidak ada keraguan darinya, dari Rabbil Alamin. Dan tidak ada dalam Al-Quran suatu pun yang disandarkan penurunannya langsung dari Allah, melainkan Al-Quran. Berarti Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan, didengar oleh Jibril,
Lantas Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik bil haqq. Ya. Ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Dan masih banyak ayat seperti ini. Taib, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya firman Allah tidak sama dengan makhluk, dengan suara makhluk. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena Ahlul Bidah mengatakan, seandainya Allah berbicara dengan suara, kata mereka, kalau berbicara suara berarti Allah butuh lidah, Allah butuh pita suara, Allah butuh mulut, Allah macam-macam mereka, berarti sama dengan makhluk, Allah butuh udara dan macam-macam. Mereka mengatakan demikian. Kita bilang suara Allah tidak sama dengan makhluk sama sekali. Dan ini ditetapkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Ketika Imam Bukhari menyampaikan hadis bahwasanya inna Allah yaumal qiyamah yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Ya, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah pada hari kiamat akan berbicara, bernida, yaitu berbicara dengan suara yang orang dekat maupun orang jauh dengarnya sama. Kata Imam Bukhari, dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Karena kalau suara makhluk kita bicara, orang jauh beda dengarnya dengan seperti kita, tapi Allah jauh dekat dengarnya sama. Itulah suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya Imam Bukhari juga menyampaikan tatkala firman Allah, hadis firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal kabir. Tatkala malaikat dicabut rasa takut dari dadanya, malaikat pingsan. Kenapa malaikat pingsan? Sebelumnya mereka mendengar firman Allah. Kata Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad, lihatlah firman Allah didengar oleh malaikat pingsan. Sementara malaikat kalau dengar suara di antara mereka tidak pingsan. Malaikat dengar suara manusia tidak pingsan, tapi malaikat dengar suara Allah pingsan. Berarti suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Adapun mengatakan kalau ada suara berarti harus ada pita suara semula, kita bilang tidak lazim. Terlalu banyak dalil bahwasanya ada suara tanpa itu semua. Contoh batu. Apa kata para sahabat? Kunna nasma'u tasbihat ta'am. Kami mendengar Nabi makan makanan, makanannya bertasbih. Coba, makanan ada mulutnya, lisannya enggak ada, bisa bertasbih. Dalam hadis Sahih Bukhari, tatkala Nabi punya mimbar, kemudian Nabi tinggalkan mimbar tersebut bersuara, yahin, menangis. Kami dengar suaranya, mimbar tersebut. Bayangkan mimbar punya lisan, enggak ada. Enggak ada punya lisan, tapi ada suaranya didengar. Terus Allah bisa melakukan apa sih Allah kehendaki. Ya. Kemudian lihat bumi dan langit. Apa kata mereka? Qalata ataina ta'iin dalam Al-Quran. Maka langit dan bumi berkata, kami taat kepada engkau ya Allah. Bayangkan mereka bicara qalata, mereka berdua berbicara, langit dan bumi. Ataina ta'iin, kami datang kepada engkau dengan taat ya Allah. Mana langit suara punya lisan? Allah berbicara kepada neraka pada hari kiamat, ya. Halim talati wa taqulu hal min mazid. Allah bertanya, wahai neraka, sudah penuh? Kata neraka, hal min mazid, masih ada tambahan enggak? Mana neraka kemudian punya? Kita tahu makanya suara tidak berarti harus sama. Ya. Oleh karenanya kita beriman saja. Allah berbicara, Allah Maha Kuasa. Jangan kemudian kita bayangkan berarti harus begini seperti makhluk. Ini semua adalah syubhat yang ada di benaknya Ahlul Bidah. Saya katakan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita jelaskan dari pertemuan lalu sampai sekarang. InsyaAllah setelah ini kita akan bahas tentang akidahnya Ahlul Bidah, ya. Sebelumnya saya akan sampaikan ijma', ya. Ini semua ijma' ulama, ya. Ya, ijma' ulama bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini ijma' ulama. Kalau ada Ahlul Bidah mau mengatakan Al-Quran begini, kita bilang mana salafmu? Kita ini akidah salaf dan kita mempertanggungjawabkan tatkala kita mengatakan kita salafiyun. Kita di atas manhaj salaf, kita bertanggung jawab karena akidah yang kita perjuangkan ini adalah akidah para salaf.
Nah, kalau mereka ngaku bahwasanya mereka punya akidah, katakan akidah siapa? Kalau akidah salaf, sebutkan salafnya siapa? Kalau enggak ada, enggak usah. Makanya mereka enggak mau mengatakan, mereka mengatakan kami salafi, enggak berani. Karena mereka tahu konsekuensi dari perkataan kami salafi, ada konsekuensinya. Bahwasanya akidahnya harus dibangun di atas akidah para salaf. Mereka saya katakan nama salaf itu nama yang tamyiz, untuk membedakan antara orang yang berani mengatakan saya salafi sehingga dia bertanggung jawabkan akidah dia dengan akidah para salaf, dengan orang yang tidak berani mengatakan saya salafi karena dia tahu akidah dia bukan dari akidah salaf tapi dari ahlul kalam. Taib, saya bacakan buku ditulis oleh Al-Imam Al-Lalikai yang wafat pada tahun 418 Hijriah, abad kelima, awal abad kelima, wafat pada tahun 418 Hijriah. Dia lahir pada abad keempat, kemudian wafat di awal abad kelima. Dan dia adalah seorang bermadzhab Syafi'i, Al-Lalikai, ya, bermadzhab Syafi'i. Sebagian ditetapkan oleh sebagian ulama. Dia punya buku judulnya Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Syarah penjelasan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Minal kitabi wa sunnah wa ijma'is sahabah, dari Al-Quran dan sunnah dan ijma' para sahabat, wa tabi'in min ba'dihim, dan para tabi'in setelah para sahabat. Ini buku dicetak kalau tidak salah 5 atau 6 jilid. Silakan dibuka pada jilid pertama. Dia berbicara tentang Al-Quran. Dia membuat suatu bab siyak, ya. Ma ruwiya min ijma'is sahabah ala anna al-Quran ghairu makhluq. Yang diriwayatkan dari ijma' para sahabat bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk, ya. Banyak sekali diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, dan banyak para sahabat, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, ya. An Amr bin Dinar rahimahullahu taala, dia berkata, dan dia adalah tabi'in, adraktu tis'atan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna man qala al-Qur'an makhluk fa huwa kafir. Kata Amr bin Dinar, aku mendapati 9 sahabat Rasulullah SAW, mereka berkata, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Saya mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Dan Amr bin Dinar bertemu dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Jabir bin Abdullah, Al-Miswar bin Makhramah, Sa'ad bin Aiz Al-Quradh, dan yang lainnya. Kemudian dia sebutkan perkataan para sahabat, ya. Sampai akhirnya beliau bawakan banyak, ratusan perkataan para ulama. Ratusan ulama yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Kemudian juga Amr bin Dinar, ya, Amr bin Dinar berkata, ya, adraktu masyayikhana wan nas mundu 70 sanah yaqulun, aku mendapati guru-guru kami dan juga orang-orang sejak 70 tahun. Ya, aku sudah mungkin sudah lama, usia dia mungkin lebih dari entah berapa puluh tahun, lebih dari 70 tahun. Sejak 70 tahun nih, sejak dia belajar, dia mengenal para guru-gurunya dan orang-orang, semuanya berkata Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah, minhu bada'a wa ilayya ya'ud. Al-Quran dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau menukil ini sekitar 500 orang, ini dari, kemudian beliau berkata, saya bacakan penutupnya, fahaula'i khamsumi'atin wa khamsuna nafsan atau akthar min at-tabi'in wa atba'i tabi'in wal immatil mardiyyin siwa sahaba al-khayrin ala ikhtilafi al-a'sar wa mudhi sinin wal a'wam. Sahabat tadi ada 9 sekitar dia sebutin, ada beberapa. Saya tadi mengatakan inilah 550 orang atau lebih dari kalangan tabi'in dan juga para kalangan atba'ut tabi'in dan kalangan para a'immah selain sahabat, ya. Dia nyukil 550 orang dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah. Al-ikhtilafil a'sar, padahal zaman mereka berbeda-beda dan tahun mereka berbeda-beda. Semua mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Wa man qala makhluk fa huwa kafir. Barang saya mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir. Kemudian beliau berkata, wa fihim nahun min mi'ati imamin mimman akhadha an-nasu biqaulin wa tadayyanu bimadzahibihim. Di antara 500 itu ada 100 orang yang dijadikan orang-orang beragama dengan pendapat mereka, itu para imam-imam, dengan mazhab-mazhab mereka.
Walau istaghaltu binaqli aqwalil muhadditsin la balagat asma'uhum ulufan katsira. Kalau saya mau kumpulkan lagi nama-nama para ahli hadis tentang Al-Qur'an itu adalah kalamullah bukan makhluk, maka akan ribuan orang. Sudah cukup. Sekarang kita bilang ini akidah kita. Akidah kita dinukil oleh Al-Lalikai 500 orang lebih, 550 dari tabi'in, atba'ut tabi'in dan yang lainnya. Kalau dia bilang saya mau nukil perkataan al-hadis maka bisa sampai ribuan. Inilah akidah kita, bukan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan akidahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Ini sering saya sampaikan, pada sebelum juga saya sampaikan tentang akidah kita, bukan akidahnya Ibnu Taimiyah, bukan akidah Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu mereka belakangan. Ibnu Taimiyah hanya menukil. Ini hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Ini hidup pada tahun ke-5 Hijriyah, wafat pada tahun 5 Hijriyah, 418 Hijriyah. Al-Lalikai bermadzhab Syafi'i. Ya, beliau sebutkan 500 lebih ulama mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang akidah Ahlul Bidah. Tolong dihapus. Sekarang akidah tentang Al-Quran. Sekarang kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang meyakini bahwa Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah. Yang kedua, yang meyakini bahwa Al-Quran itu maknanya saja dari Allah. Maknanya saja dari Allah. Bukan lafalnya. Bukan lafalnya. Taib. Adapun yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah, maka ini ada dua. Yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah. Bedanya apa antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah? Kalau Ahlussunnah Al-Quran kalamullah min kalamil, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Al-Quran firman Allah. Firman yaitu sifat Allah dan bukan makhluk. Adapun Mu'tazilah mereka mengatakan Al-Quran kalamullah wa kalamuhu makhluk. Kata mereka Al-Quran kalamullah dan kalamullah termasuk sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah
adalah makhluk. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, mereka mengatakan sifat-sifat Allah makhluk karena kata mereka Allah itu zat saja di zaman azali cuma zat qadim. Kalau kita bilang sifat-sifatnya juga adalah qadim, maka Tuhan berarti banyak. Ada Tuhan zat, Tuhan sifat ini, Tuhan sifat ini, ngawur lah. Intinya mereka pemikirannya ngawur ya. Dan inilah yang para ulama mengatakan, barang saya mengatakan Al-Quran kalau makhluk, kalau Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Gara-gara inilah ya. Gara-gara inilah, gara-gara membantah inilah, akhirnya ada fitnah yang dikenal dengan fitnah khatul Quran, dikenal dengan fitnatu khalqil Quran. Ini maksudnya apa? Maksudnya para ulama dahulu ditanya, Al-Quran makhluk atau bukan? Kalau bilang Al-Quran bukan makhluk, dibunuh. Dibunuh itu di zaman Khalifah Al-Ma'mun tatkala dia punya penasihat Ahlul Bidah ya, yang bernama Ahmad ibnu Abi Duat. Ahmad ibnu Duat, maka semua ulama dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau enggak dipenjara atau dibunuh. Di antara yang bertahan adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia tetap mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Sehingga dia dipenjara sampai 3 khalifah. Sampai dicambuk, sampai dagingnya terbang lepas dari kulitnya. Imam Ahmad, dan ceritanya panjang bagaimana beliau disiksa oleh mereka, padahal dialah yang dikatakan menghafal 1 juta hadis. Imam Ahmad rahimahullah, yang dia salat dalam sehari 300 rakaat. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ya, takwanya luar biasa ya. Tapi disiksa, dipenjara, dan dia membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membantah Mu'tazilah ya. Itulah Mu'tazilah, tokoh-tokohnya seperti Ibnu Abi Duat yang mengambil warisan dari Jaham bin Safwan, kemudian Bishr al-Marisi. Itulah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Jadi sebenarnya mereka sepakat antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, sama-sama Al-Quran kalamullah. Bedanya apa? Menurut kita kalamullah sifat Allah, sama seperti wajah Allah, ilmu Allah, itu sifat Allah. Kalau mereka enggak, sifat Allah itu makhluk. Sifat Allah itu makhluk. Taib. Adapun yang meyakini bahwa Al-Quran itu maknanya saja dari Allah, bukan lafalnya, ini ada beberapa kelompok, semuanya sama ya. Di antaranya Al-Kullabiyah, kemudian Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah. Kullabiyah mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah an-nafsi. Adapun Asy'ariyah mengatakan Al-Quran ibarah an kalamillah an-nafsi. Al-Quran adalah hikayah dari bahasa jiwa Allah. Kalamullahi nafsi. Kalau Asy'ariyah, Al-Quran adalah ibarat dari bahasa jiwa Allah. Taib. Apa bedanya dengan ini ya? Sebelum saya khawatir waktu tidak sampai, tapi kita ingin sampaikan aja ya. Jadi Asy'ariyah mereka bikin bid'ah baru. Mereka mengatakan namanya bahasa, berbicara itu berbicara dengan jiwa. Hukum asalnya berbicara dengan apa? Berbicara dengan jiwa.
Sementara seluruh dunia mengatakan, seluruh manusia di mana alam semesta ini mengatakan bicara yang ngomong. Adapun bicara dalam jiwa itu bukan namanya ngomong, itu namanya bahasa jiwa, harus ditambah dengan bahasa jiwa. Adapun dia berbicara enggak? Dia ngomong enggak? Kalau berbicara ya pasti dengan suara, dengan huruf didengar. Didengar. Kalau tidak ada suaranya namanya bukan bicara. Mereka punya syubhat banyak di benak mereka sehingga mereka mengatakan Allah iya berbicara, firman Allah, tapi firman Allah itu adalah bahasa jiwa. Ya. Kenapa bahasa jiwa? Kata mereka, Allah berbicara dengan bahasa jiwa. Al-kalam an-nafsi. Yang sifat-sifatnya pertama statis. Qadim, tidak pernah berubah. Kemudian dua, qadim tidak pernah berubah. Kemudian tanpa suara, tanpa huruf. Kemudian sifat yang ketiga adalah tidak terbagi-bagi, tapi merupakan satu kesatuan. Karena kalau terbagi-bagi berarti makhluk yang terbagi-bagi, yatajazza, yataba'ad. Intinya mereka ingin mengatakan ini ini sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi kalam Allah statis, qadim, tidak pernah berubah, tanpa suara, tanpa huruf, tidak terbagi-bagi, tapi merupakan satu kesatuan. Kemudian keempat kata mereka, kalau diterjemahkan dengan bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Kalau jika diterjemahkan dengan bahasa Syriani, jadilah Injil. Jika dengan bahasa Arab, jadilah Al-Quran. Ini perkataan mereka. Ajib, ini akidah aneh yang mereka miliki. Statis, qadim, tidak pernah berubah, tanpa suara, tanpa huruf. Allah berbicara bagaimana? Bagaimana bicara seperti ini? Tidak terbagi-bagi, tapi merupakan satu kesatuan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Jika diterjemahkan bahasa Syriani, jadi Injil. Jika diterjemahkan bahasa Arab, jadi Al-Quran. Taib. Ya. Kemudian mereka khilaf. Kalau Al-Quran lafalnya bukan dari Allah, kalau gitu dari siapa? Kalau gitu dari mana? Maka ada khilaf di kalangan mereka. Kalau gitu dari mana? Ya. Kalau kita selesai urusan Al-Quran, firman Allah, kalamullah, Allah yang bicara, suara dari Allah, bahasa dari Allah yang bicara, selesai. Mereka bingung. Kalau Al-Quran ini lafalnya bukan dari Allah, cuma maknanya doang, kalau gitu lafalnya dari mana? Khilaf. Ada yang mengatakan dari Jibril alaihissalam. Ada yang bilang Allah yang terjemahkan. Allah yang terjemahkan. Lalu diletakkan di Baitul Ma'mur atau di Baitul Izzah. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka sepakat bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran yang kita baca.
Al-Quran yang kita baca, ya, itu bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, nih misalnya, nih Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin, misalnya Wadduha wal Laili Idza Saja ma wadda'ak. Ini bukan dari Allah, bukan. Maknanya aja dari Allah. Tapi lafalnya bukan dari Allah. Ya. Mereka mengatakan Jibril atau dari Muhammad, atau Allah terjemahkan taruh di Baitul Izzah, tapi bukan Allah yang berbicara sama sekali. Bukan Allah berbicara. Bukan Allah yang berbicara. Ya. Sementara kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini semua firman Allah. Makanya kita agungkan firman Allah, kita agungkan Al-Quran. Kenapa? Karena kita tahu Al-Quran itu beda. Lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Ya. Bukan karangan orang, bukan terjemahan orang. Ya. Bukan terjemahan orang. Ya. Jadi inilah akidah mereka. Adapun kenapa Asy'ariyah tidak terima perkataan hikayah, dia memakai ibarat, karena kalau hikayat itu seperti menghikayatkan mirip persis. Ya, seperti saya menghikayatkan seorang jalan pincang, maka ana ahki anhu, saya ikut-ikut jalan pincangnya. Itu berarti saya sedang menghikayatkan cara jalannya. Nah, mereka bilang tidak pas kata hikayat karena Al-Quran ini tidak sama persis dengan bahasa jiwa Allah. Bahasa jiwa Allah tidak ada suara, tidak ada hurufnya. Makanya jangan kita bilang hikayat, kita bilang ibarat. Logikanya begini, logikanya. Kalau ada orang bisu, kita lihat, dia itu ada sesuatu dalam jiwa yang ingin dia sampaikan. Kita tahu maknanya. Tapi dia nggak bisa ngungkapin. Nah, kita bantu dia, kita ungkapkan. Nih, orang ini maunya ngomongnya begini. Nah, itulah bahasa jiwa orang bisu tersebut. Kemudian saya berusaha mengisyaratkan atau saya bicara dengan bahasa tertentu untuk mentakbir sebagai ibarat dari orang bisu yang dia punya bahasa jiwa yang tidak bisa dia ungkapkan. Inilah akidahnya Al-Kullabiyah dan Asy'ariyah, dan mereka menyelisihi ya secara bahasa mereka namanya karena bicara itu dengan suara ya, bukan dengan bahasa jiwa ya. Insyaallah kita masih ada satu pertemuan lagi, kalau ada kesempatan kita akan membantah syubhat-syubhat mereka, dalil mereka, dan kita bantah syubhat-syubhat mereka karena kita harus bahas secara tuntas. Ini membedakan kita dengan mereka. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita di kesempatan yang berikutnya. Sudah masuk azan Isya. Demikian saja. Semoga Allah memufatkan kita di atas akidah yang benar, di atas akidah yang diperjuangkan oleh para sahabat dan para tabi'in dan para a'imah, dan kita tidak goyang dari akidah tersebut sampai wafat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.